roti pisang coklatnya sudah mateng. Oh, hati-hati ya, Bu. Coklat yang enak nih, rasanya enak. Oh, ini bukan pisang coklat, Bu. Ini oh ya campur. Yang ini pisang coklat, oh lain kacang hijau. Oh, ini kacang hijau, sayang. Kacang hijau. Oke. Nah, rotinya ini jika sudah matang keluar dari oven, karena loyangnya itu panas, biar rotinya tidak basah bawahnya, tidak berkeringat, langsung dipindahkan di rak pendingin. Ini rak pendingin, ya, sayang. Ya. Rotinya cantik seperti yang buat ya. Wow, mantap. Yang buatnya cantik. Nah, ini ibu saya sibuk sekali dia. Bikin roti setiap hari. Ya, karena ini ya bisa dibilang profesi kita lah. Profesi kita ya, Bu ya. Ya, profesi kita. Mau tidak mau harus dikerjakan. Kalau tidak bikin roti ya tidak dapat uang. Ya, apalagi ada pesanan ya. Kita Ada kasih pesanan, uang. tapi alhamdulillah selalu ada pesanannya. Mau lihat ini pesanannya banyak nih. Nih. Ini pesanannya 200 piece, diambil nanti siang. Saya sudah persiapkan. Ini masih ada lagi di atas, dan yang ini sebagian masih saya kembangkan. Sebentar lagi dipanggang karena lagi ngantri. Rotinya dipanggang. Halo sahabat YouTube, bertemu lagi bersama Devita. Oke, saya mau lihat dulu roti yang saya panggang. Aduh, udah matang, Bu, udah matang. Oke. Sahabat YouTube yang terbaik. Yang terbaik, yang setia di channelnya Dapur Devita belajar ilmu perbikingan. Ada lagi? Dan sudah mempercayakan Dapur Devita the best membagikan resep, tidak ada di skip ya, Bu ya. Jujur. Ada lagi ya? Jujur sekali Devita membagikan resep. Sudah saya oles tadi. Pokoknya pekerjaan ibu sudah saya kerjakan, tinggal ibu lagi nanti yang membungkus-bungkus. Karena saya mau pergi olahraga. Langganan setia datang. Ya silakan. Devita kan berjualan roti. Ini langganan sudah datang. Oke, silakan. Nah, rotinya sudah dipanggang. Oke, tinggal tunggu mateng. Tapi jika kita menggunakan oven gas seperti ini, setiap beberapa menit kita harus cek ya, karena ovennya ini manual. Jika nanti kita tidak cek, bahaya, rotinya nanti bisa gosong. Jadi beberapa menit kita cek lagi, jangan sampai lupa, nanti rotinya bisa gosong. Dan harus ditukar-tukar ya, nanti api atas kita turunkan loyangnya di api bawah, yang loyang bawah itu kita naikkan di atas, atau loyang yang di tengah ini bisa kita turunkan ke bawah, seperti itu. Devita menggunakan oven gas, tentu saja menggunakan tabung LPG, selangnya langsung disambungkan ke oven gasnya, makanya matangnya merata ya sayangnya, roti yang saya bikin, dan cantik. Jika kita menggunakan oven gas, tentu saja nanti matangnya ini cepat, rotinya matangnya cepat, terus apinya merata, dan rotinya ketika sudah matang warnanya juga merata, cantik. Coba dilihat kenapa rotinya ini matangnya merata, karena ini dia apinya, coba dilihat, apinya merata kan. Nah, seperti ini. Jika kalian mau memanggang roti, saya sarankan pakai oven gas. Apa sih Kak bedanya oven gas sama oven tangkring? Nongkrong dulu di sini ya. Jadi bedanya oven gas sama oven tangkring itu bedanya, kalau kita menggunakan oven tangkring itu kan ovennya dudukkan di kompor gas, tetap menggunakan tabung gas LPG, cuma didudukkan ya. Tahu kan oven tangkring yang kotak gitu, yang didudukkan di atas kompor gas waktu kita mau memanggang roti-rotian, perkue-kuean, perbolu-boluan seperti itu, atau kue kering. Tapi nanti waktu kita memanggang itu waktunya makan lama dan apinya tidak merata, karena kita dudukkan di atas kompor gas. Beda sama kita pakai oven gas seperti ini, sudah saya lihatkan tadi ya, apinya sangat merata. Makanya waktu Devita bikin roti, dipanggang rotinya, pertama cepat matangnya, apinya merata, dan hasil rotinya ketika sudah matang warnanya cantik ya, seperti itu. Jika kalian menggunakan oven gas, jika kalian menggunakan oven tangkring, matangnya lama ya, apinya tidak merata. Kadang rotinya ini, kuenya ini matangnya
pinggir-pinggirnya saja tapi di tengahnya tidak matang. Dan nanti ketika rotinya ini bermalam ya, bisa nanti rotinya cepat berjamur karena tidak matang dalamnya seperti itu, lembab ya. Nah, lebih bagusnya kalian gunakan open gas yang seperti saya gunakan. Mau pakai open gas yang merek lain juga boleh, asalkan menggunakan tabung gas LPG. Langsung selangnya ini kita sambungkan di ovennya nih, seperti itu ya. Jadi tidak masalah, tidak harus di sini kalian mau memanggang roti pakai open gasnya harus seperti merek yang saya gunakan. Bisa kok pakai merek yang lain juga nggak apa-apa. Oke, mau lihat dulu rotinya, saya perlihatkan. Nih, dan mengembangnya waktu dipanggang ini betul-betul mengembang ya. Coba dilihat. Beda sekali. Coba kalian gunakan oven tangkring, jauh beda bagaikan langit dan bumi. Nah, coba saja kan ya perbedaannya memanggang roti menggunakan open gas sama oven tangkring. Jauh beda. Pasti manggangnya lama. Apinya tidak merata. Dan nanti rotinya ini tidak matang merata. Samping-sampingnya sudah coklat, di tengahnya belum coklat, beda sama roti yang saya bikin. Coba dilihat ya, satu loyang semuanya warnanya merata. Nah, ini kelebihannya kalau kita bikin roti, kita panggang rotinya menggunakan oven gas, warnanya cantik, ini merata. Gimana Bu, benar kan apa yang saya bilang kan Bu? Ih, sangat cantik rotinya. Sangat cantik sekali, mantap ya. Kita ini memberikan tips cara bikin roti ya, membagikan tutorial cara bikin roti itu benar ya. Jadi kalau misalnya kita bikin roti, yang pastinya harus menggunakan mesin, bahan-bahannya harus lengkap, dan jangan lupa harus pakai pelembut. Jika nanti yang saya kasih sarannya itu tidak terpenuhi semua, bikin roti mengadon pakai tangan ya, nanti hasil rotinya ini memang lembut ketika sudah matang ya, karena diulen, tapi tidak sama waktu kita menggunakan mesin. Kalau kita menggunakan mesin betul-betul adonannya ini kalis seperti itu, lentur, tembus pandang, tahu kan? Kalau kita menggunakan tangan tidak mungkin kalis seperti menggunakan mesin. Coba saja apa yang saya ucapkan ini, coba saya dibuktikannya mengadon pakai tangan bisa nggak kalis, sampai berbusa ketek, sampai keringat bercucuran, tidak mungkin adonannya kalis. Sedangkan saya saja mengadon pakai mesin, itu waktunya kurang dari 30 menit. Adonan roti saya yang saya adon baru bisa kalis di setengah jam ya, paling cepat waktunya itu saya mengadon 20 menit ya, seperti itu. Jadi di sini saya sarankan jika kalian mau berjualan roti sekalian beli mesin, jangan mengadon pakai tangan. Kasihan nanti bikin roti-rotian mengadon pakai tangan, tangannya capek sampai keringatan bercucuran, adonannya kurang maksimal, dan ketika rotinya sudah matang ya memang lembut, tapi ketika sudah dingin dan bermalam keempukannya tidak terjaga. Dan nanti orang yang mau beli roti, pastikan yang belanja ini kan pasti rotinya dipencet-pencet nih, kok rotinya keras ya. Kenapa dia keras? Karena tidak menggunakan mesin ya, makanya keempukan rotinya ini tidak terjaga. Makanya saya sarankan jika kalian berjualan roti sekalian beli mesin pengadon roti, dan jangan lupa pakai pelembut roti. Jika tidak ada pelembut rotinya, tentu saja nanti rotinya ini tidak empuk, tidak lembut, keempukannya tidak terjaga di saat sudah dingin dan maupun bermalam. Nanti rotinya seperti banten. Tidak cukup memakai ragi ya, jadi ada bahan tambahannya waktu kita bikin roti-rotian. Oke, HP-nya dulu saya letakkan di sini karena saya sedikit mau menjelaskan lagi biar tambah-tambah ilmu perbakingan ya. Tapi kita ini kan mau meluruskan ilmu perbakingan Bu, yang orang-orang ajar-ajarkan salah-salah itu. Kasihan itu orang-orang yang mau berjualan, sudah berambisi mau berjualan, mau jualan roti, dapat resep salah-salah. Masa saya lihat orang bagikan resep Bu ya, judulnya tahu tanpa diulen ya, tanpa diadon pakai mesin, tanpa telur lagi. Aduh, hancur. Tanpa telur, ya ada lalat. Tanpa telur lagi. Gimana rotinya nanti bisa jadi? Ya. Coba saja ikutin resepnya.
mengadon tanpa diulen, tanpa pakai telur, ya. Hasil rotinya empuk, selembut kapas. Nggak ada ceritanya seperti itu. Saya yang mengadon roti itu sudah saya jelaskan tadi. Saya pakai mesin ya sayangnya, dan bahan-bahannya harus lengkap. Jangan lupa pakai pelembut dan harus menggunakan open gas. Setidaknya open gas yang kita gunakan, bukan open tangkring. Kalau mau gunakan open tangkring untuk dimakan sendiri, oke lah. Tapi kalau kalian mau berjualan, jangan ya. Nanti rotinya lama dipanggang. Kalau misalnya rotinya ini terlalu lama dipanggang, berpengaruh juga nanti rotinya kering dia, seperti itu. Kalau kita menggunakan oven tangkring memanggang roti, tahu kan oven tangkring yang sudah saya jelaskan tadi, yang didudukkan di atas kompor, nanti rotinya itu matangnya tidak merata. Kadang samping-sampingnya matang tapi di tengahnya tidak matang. Akhirnya rotinya ini nanti mudah berjamur karena lembab. Biasanya saya sarankan menggunakan open gas. Karena kenapa? Apinya merata, rotinya cepat matang ya Bu ya. Ya. Cantik lagi rotinya. Cantik, warnanya coklat muda. Ya. Jadi Cantik pokoknya. Devita ini membagikan resep roti-rotian saya real, tidak ada yang saya skip. Karena saya mau membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak punya skill seperti itu, dan mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Yang mau ikut belajar saja silakan, saya tidak memaksakan ya Bu ya. Ya. Itu benar apa kata Devi. Nah ya. ini saya ini ada pelembut roti nih sayangnya. Nah ini pelembut roti. Nih, saya tidak mau terlalu jelaskan panjang lebar hari ini. Kalau mau tahu fungsinya ini sudah sering sekali saya jelaskan ini, saya bikinkan video, tinggal dilihat aja video yang sudah saya tayangkan. Ada kok. Ini pelembutnya yang sudah saya jelaskan. Tinggal dilaksanakan saja. Iya. Ini pelembut roti ya sayang. Nah, ini ada ragi juga. Nih, ragi. Jadi pelembut roti sama ragi dikawinkan. Biar nanti hasil roti ini hasilnya maksimal. Rasanya enak. Tentu saja empuk, lembut, keempukannya terjaga.